Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Firdaus dengan NIM 2003040033. Ya, saya dari kelas manajemen Rek B1. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS, yaitu membahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama adalah perilaku kelompok. Apa itu perilaku kelompok? Perilaku kelompok merupakan suatu perilaku atau kebiasaan individu yang bersatu dengan sebuah kelompok. Ya, yang pertama kita bahas adalah apa itu kelompok? Yaitu kelompok adalah kumpulan beberapa orang atau beberapa individu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, yang pertama adalah dalam jangka panjang dan berkembang di diri sendiri dan juga kelompok, anggota kelompok organisasi harus termotivasi untuk bergabung, melihat, berkelompok sebagai wadah berinteraksi, berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan kelompok, menyetujui kesepakatan dan kesepakatan melalui interaksi-interaksi yang ada. Oke. Sebuah kelompok terdiri dari yang pertama adalah kelompok formal dan yang kedua adalah kelompok informal. Ya, apa itu kelompok formal? Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh pemerintahan atau instansi pemerintahan yang ada di negara kita. Ya, seperti karena di negara kita ini adalah negara yang berkembang dengan disebut dengan negara Republik Indonesia, maka kelompok formal tersebut adalah seperti DPR, MPR, Presiden, bahkan jajaran menteri lainnya. Itulah yang disebut dengan kelompok formal. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang didefinisikan sebagai tanggapan terhadap pentingnya akan kontak sosial, baik ada tindakan struktur yang formal ataupun tidak ditetapkan secara organisasi. Ya, dari pembahasan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelompok informal ini adalah kelompok di luar informal tersebut. Oke, begitu cara singkatnya. Dan kelompok informal ini juga memiliki tujuan. Ya, tujuannya yang seperti yang telah disepakati oleh kelompok tersebut, tidak seperti yang telah disepakati oleh kelompok-kelompok formal. Nah, begitulah informal tersebut. Berikutnya ialah kondisi eksternal pada kelompok. Ya, tak bisa kita pungkiri bahwa kelompok tidak hanya tersusun di dalam internal saja, tapi ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu kelompok tersebut. Yang pertama adalah strategi organisasi, yang kedua adalah struktur otoritas, yang ketiga adalah peraturan formal, yang keempat adalah sumber daya organisasi, yang kelima adalah proses seleksi perilaku personil, evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa budaya memang termasuk dalam faktor eksternal pada kelompok tersebut, ya, karena tak bisa dipungkiri bahwa kelompok tersebut nantinya pasti akan berinteraksi pada sosial lainnya. Ya, maka dari itu kita harus menetapkan bahwa budaya organisasi merupakan struktur eksternal dari sebuah kelompok tersebut. Karena budaya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah sumber daya anggota. Ya, apa itu sumber daya anggota? Yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian merupakan sumber daya yang sangat diperlukan eksistensinya pada setiap individu. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan ini merupakan
kondisi antara kecerdasan intelektual dengan relevansi pekerjaan terhadap presentasi kelompok. Yang kedua adalah karakteristik kepribadian. Ada hubungannya antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap positivitas, semangat, dan koefisien kelompok. Ya, kemampuan karakteristik kepribadian ini tidak bisa disamaratakan semuanya. Oleh karena itu, dalam berkelompok kita harus menahan ego dan emosi kita untuk mencapai suatu tujuan yang ada dan tidak melenceng dari suatu tujuan tersebut. Berikutnya, struktur kelompok. Terdapat beberapa variabel struktur kelompok yang membentuk sikap anggota kelompoknya, yaitu kepemimpinan formal dan lain-lain. Yang pertama adalah yang seperti barusan saya sebutkan, kepemimpinan formal. Yang kedua adalah variasi peran. Yang ketiga adalah norma. Yang keempat adalah status kedudukan jabatan. Yang kelima adalah komposisi penyesuaian. Ya, ada teori-teori pembentukan kelompok yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, teori kedekatan. Teori kedekatan ini bisa terjadi karena misalnya kita bersaudara, atau sering jumpa, atau karena kita bertetangga, atau karena kita tinggal di suatu komplek atau suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah teori interaksi. Teori interaksi ini seperti interaksi orang pada umumnya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa dalam teori interaksi sangat berkaitan dengan teori kedekatan. Tapi tidak semua interaksi memerlukan kedekatan. Bahkan kita dapat melakukan interaksi berbagai macam cara dengan menggunakan media yang ada. Yang ketiga adalah teori keseimbangan. Ya, dengan teori keseimbangan ini kita dapat memilah atau memilih sesuatu yang baik dan menyisihkan yang buruk agar kita tidak terpengaruh kepada suatu hal yang buruk. Yang keempat adalah teori fungsi, yaitu memiliki kesamaan motivasi terhadap suatu aktivitas yang sama. Ya, oleh karena itu motivasilah yang menciptakan sebuah fungsi dari suatu tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa alasan pembentukan suatu kelompok. Yang pertama adalah untuk pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan ini merupakan motivasi inti dalam suatu kelompok tersebut. Ya, kepuasan tersebut bisa didapatkan dari misalnya suatu tujuan dalam kelompok tersebut sudah tercapai dengan sempurna, maka tak lepas daripada itu, insan yang berada di dalam kelompok itu dapat merasakan kepuasan dengan kinerjanya tersebut. Yang kedua adalah dengan adanya kedekatan dan daya tarik tersendiri terhadap suatu kelompok dan pekerjaan yang ditujukan tersebut. Yang ketiga adalah adanya tujuan kelompok. Dan keempat adalah dengan alasan ekonomi. Ya, alasan ekonomi adalah alasan pembentukan kelompok yang utama bagi orang yang mencari kehidupan dengan menggunakan atau dengan berinteraksi dengan kelompok tersebut. Berikutnya adalah standar kinerja. Ya, standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi, kemungkinan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja, penetapan dan implementasinya harus melibatkan semua personel yang akan tergabung dalam instansi pekerjaan tersebut. Standar kinerja menjelaskan tentang cara dilakukannya pekerjaan yang menjadi harapan pemimpin di sebuah perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Standar ini menjadikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Fungsi utamanya adalah sebagai tolak ukur atau benchmark untuk menentukan keberhasilan kinerja dalam memanfaatkan pekerjaannya. Standar kinerja tersebut merupakan
target, sasaran, atau upaya karyawan untuk mengiring kerjaannya dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh pemimpin perusahaan tersebut. Ya, ada beberapa kriteria mencakup penilaian kinerja. Yang pertama adalah pengukuran secara objektif dan subjektif. Yang kedua adalah format skala penilaian. Yang ketiga adalah penilaian kinerja dan sistem legal. Yang keempat adalah kriteria penilaian kerja itu sendiri, agar lebih akurat, aktual, dan percaya tentang aspek pentingnya dari kinerja bawahan atau karyawan mereka. Ya, faktor yang keempat ini hanya dilakukan oleh pemimpin untuk mengukur sebuah karyawannya, bukan sebuah karyawan, untuk beberapa karyawannya tersebut. Berikutnya adalah evaluasi kerja. Evaluasi adalah proses mengukur nilai dan manfaat dari objek yang dievaluasi tersebut. Standar tolak ukur kinerja tertentu dengan tujuan mengambil keputusan mengenai objek evaluasi dan pengawas maupun karyawan. Dalam evaluasi kerja, yang menjadi objek evaluasi adalah kinerja pegawai atau karyawan, yaitu dan jajaran-jajaran lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Rahman Tanjung pada tahun 2021 di bukunya. Fungsi evaluasi kerja adalah yang pertama memberikan feedback kepada konsumen atas kinerjanya. Yang kedua adalah alat promosi dan demonstrasi. Yang ketiga adalah memberikan motivasi pada karyawan. Yang keempat adalah penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Yang kelima adalah kriteria bagi karyawan yang kinerjanya tidak optimal atau bahkan buruk dapat dipertimbangkan lagi. Yang keenam adalah pemberdayaan karyawan agar karyawan tersebut mendapatkan hak yang sesuai dengan yang telah dia lakukan. Tujuan evaluasi kerja adalah yang pertama adalah meningkatkan atau saling pengertian sesama karyawan. Yang kedua adalah mencatat dan mengukur hasil kinerja karyawan. Yang keempat adalah mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran yang akan datang. Yang kelima adalah memeriksa secara keseluruhan pelaksanaan atau pengembangan karyawan atau perusahaan tersebut. Sasaran evaluasi kerja ialah yang pertama, menyusun analisis kerja. Yang kedua adalah menetapkan evaluasi kebutuhan pelatihan atas karyawan. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran atas kinerja periode selanjutnya. Yang keempat atau yang poin terakhir adalah menemukan potensi karyawan yang berhak mendapatkan promosi jabatan untuk naik pangkat ke tingkat yang lebih baiknya. Pembahasan selanjutnya merupakan objek evaluasi kerja. Yang pertama adalah evaluasi kerja tersebut untuk menghasilkan evaluasi dari hasil kerja individu, perilaku, serta sifat yang telah dievaluasi. Yang kedua adalah metode evaluasi kerja. Metode ini memiliki beberapa tingkatan metode. Yang pertama adalah ranting cells atau ranting skala. Yang kedua adalah critical incidents. Yang ketiga adalah SI. Yang keempat adalah working standard. Yang kelima adalah ranking. Yang keenam adalah forced distribution. Yang ketujuh adalah forced choice and weight list performance report. Yang ke-8 adalah behavior afferent scars. Yang ke-9 adalah metode pendekatan manajemen yang objektif. Yang terakhir adalah unsur-unsur pelaksanaan dalam evaluasi kinerja kerja tersebut.
Ada beberapa hasil dari unsur-unsur pelaksanaan dalam evaluasi kerja kinerja tersebut. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas kerja. Yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah kepribadian. Yang keempat adalah kepemimpinan. Yang kelima adalah kepengetahuan. Yang keenam adalah kehadiran. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Yang kedelapan adalah ketanggung-jawaban. Yang kesembilan adalah inisiatif. Yang kesepuluh adalah sikap dari seseorang yang dievaluasi tersebut. Masalah dalam evaluasi tidak luput dari hal evaluasi tersebut, yaitu ada beberapa masalah di baliknya. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Yang kedua adalah bias atau hal atau interaksi yang error. Yang ketiga adalah terlalu longgar atau ketatnya suatu evaluasi tersebut. Yang keempat adalah kecenderungan memberi nilai tengah. Yang kelima adalah bias perilaku terbaru. Yang keenam adalah bias pribadi. Bias pribadi ini sangat menyebabkan bahwa evaluasi tersebut samar-samar, karena tidak semua sikap atau sifat dapat diketahui dengan mudahnya. Hal itu makanya disebut dengan bias pribadi. Ya, instrumen evaluasi kerja. Yang pertama adalah menentukan isi instrumen tersebut. Yang kedua adalah skala penilaian. Yang ketiga adalah deskriptor atau level kinerja. Yang keempat, mengembangkan butir-butir instrumen yang ada. Yang kelima adalah uji coba instrumen. Instrumen evaluasi kerja ini harus diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Dan instrumen yang valid artinya adalah instrumen yang dapat mengukur kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya. Oke, yang terakhir adalah materi tentang manfaat evaluasi kerja kinerja. Menurut Rianto pada tahun 2010, yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan terkait dengan prestasi, pemberhentian, dan balas jasa yang telah diberikan. Evaluasi kerja akan naik turun dan akan lebih kuat untuk dalam mengambil keputusan apakah seorang karyawan tersebut perlu dipertahankan ataupun tidak perlu dipertahankan. Yang kedua adalah untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Ya, melalui evaluasi kinerja perusahaan dapat mengetahui apakah standar kerja yang diberikan oleh perusahaan dapat dicapai karyawannya tersebut ataupun tidak. Jika standar kinerja tidak tercapai, maka bisa menerima sanksi dari perusahaan sesuai dengan ketentuan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitasnya dalam sebuah kegiatan atau sebuah perusahaan secara real dan juga tidak terlepas dari suatu pergerakan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sebagai indikator atau tanda untuk memutuskan kebutuhan akan pentingnya ataupun kurangnya sekaligus kelebihan atas suatu kepemimpinan seorang dan karyawan, apakah pekerjaan itu berlebih atau berkurang pada suatu karyawan tersebut. Untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga performance terbaik dapat tercapai dan cepat dengan sempurna dalam melakukan interaksi atau kerja pada perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi ini sebagai dasar untuk memperbaiki
atau mengembangkan urusan dan gambaran atas job description. Hal ini perlu dianalisa dari hasil seorang karyawan, apakah dia melakukan kinerja secara kurang optimal yang mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan, ataukah karyawan tersebut dapat membuat inovasi-inovasi yang baru. Inovasi-inovasi tersebut akan menciptakan perusahaan yang cepat mencapai suatu tujuan. Ya, hal yang saya sampaikan merupakan pembahasan terakhir dalam video ini. Demikian saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Bintang Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.